Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sampai di mana tentang salat ya. Kita sudah jelaskan tentang keutamaan salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, dan bahwa salat mempunyai kedudukan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita telah membahas tentang manzilatuha fid din, kedudukannya di dalam agama. Dan kita akan masuk kepada hukum tarikiha, hukum meninggalkan salat berjamaah, hukum meninggalkan salat. Nanti akan kita bahas juga hukum meninggalkan salat berjamaah pada pembahasan tentang salat jamaah. Adapun sekarang kita membahas tentang hukum meninggalkan salat. Musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man jahada faridatas salah faqad kafar. Para ulama sepakat, kaum muslimin seluruhnya sepakat. Dan kesepakatan kaum muslimin di sini mempunyai andil yang besar di dalam Islam. Karena kaum muslimin tidak akan bersepakat di dalam dosa. Kaum muslimin tidak akan sepakat dalam dosa dan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada di antara umatku itu orang-orang yang nampak dan muncul di atas kebenaran. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di dalam perbuatan kesesatan. Umatku tidak akan sepakat di dalam perbuatan kesesatan. Nah, maka ketika kaum muslimin sepakat, maka kesepakatan mereka ini kuat. Karenanya para ulama memasukkan ijma' ke dalam apa? Salah satu dari sumber agama kita yang disepakati oleh para ulama. Nah, Abdul Razak sudah habis share bukunya, ada di HP. Terus kalau naik sekalian, minta tolong kursinya Fatimah, ya. Nah, atau dingklik boleh nak, dingklik kamar mandi. Saya lanjutkan. Ajma'al muslimun. Nah, ijma' termasuk salah satu dari sumber agama yang disepakati oleh para ulama yang tidak ada khilaf di dalamnya. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'. Meskipun Al-Quran dan Sunnah di sini bukan berarti kemudian Al-Quran dulu, kemudian Sunnah, tidak. Ini hanya urutan penyebutan saja. Yang ketiga tadi adalah apa? Ijma'. Maka ketika Syekh mengatakan ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat, orang yang juhud, jahada itu menolak. Ya, jahada itu menolak, orang yang menolak diwajibkannya salat faqad kafar, maka dia kufur.
meskipun dia mengerjakan salat. Kok bisa gitu Ustaz? Bisa. Karena bisa jadi ada di antara umat Islam ini seorang alim atau dianggap seorang alim. Kemudian dengan arogannya dia berani mengatakan bahwasannya salat 5 waktu itu tidak wajib. Tapi saya tetap salat. Maka orang yang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, sekalipun dia salat, hukumnya apa? Kufur. Karena apa? Karena kewajiban mengerjakan salat 5 waktu itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan juga ijma' para ulama. Maka para ulama tidak ada yang menyelisih, yang mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib, maka apa hukumnya? Kufur. Wa kharaja 'anil Islam, bahkan keluar dari Islam. Berarti hukumnya hukum murtad. Hukumnya hukum murtad. Lakinnahum ikhtalafu fi man taraka as-shalah ma'a i'tiqadihi biwujubihi. Ma'a i'tiqadihi wujubuha. Mereka berselisih pendapat. Ya, ini biasa. Kalau antum nanti belajar fikih pasti diawali dengan ijma', kemudian baru membahas tentang khilaf. Ya, di kitab apapun yang antum pelajari, terutama kitab-kitab itu bukan kitab madhab, biasanya disebutkan ijma' dulu, atau kitab madhab pun demikian. Ijma' dulu, setelah itu baru menyebutkan apa? Khilaf. Baik khilaf itu khilaf lintas madhab, atau khilaf di dalam madhab. Jadi kalau antum baca kitab Syafi'iyah, ada khilaf, ikhtalafal ulama, para ulama berselisih pendapat, ini bisa jadi khilafnya di dalam madhab. Kecuali apabila kitab-kitab tersebut kitab-kitab yang memang menyebutkan beberapa aqwal para ulama baik di dalam madhab ataupun di luar madhab. Ya. Contoh kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi atau kitab Al-Mughni. Kitab-kitab tersebut tidak hanya menyebutkan apa yang ada dalam madhab, tetapi menyebutkan juga yang di luar madhab. Tapi kalau kutub-kutub madhab yang lain biasanya hanya menyebutkan khilafnya khilaf di dalam madhab. Apakah buku ini buku madhab? Tidak. Beliau tidak menulis buku ini bersandar kepada madhab tertentu, tidak. Beliau melakukan komparasi antara madhab. Karena ketika dikatakan ikhtalafal ulama, berselisihlah para ulama siapa yang dimaksud di sini? Qatibah, seluruhnya. Baik itu di dalam madhab ataupun di luar madhab. Nah, apa mereka berselisih dalam masalah apa? Tarikus shalah. Dan orang yang meninggalkan salat, tetapi dia meyakini wajibnya. Nah, ini banyak sekali loh ini. Ya, kasus ini banyak sekali. Kasus ini banyak sekali terjadi terutama di Indonesia. Ya, saya tahu salat itu wajib. Ya Pak Ustadz, memang salat itu wajib Pak Ustadz. Tapi ya saya ini banyak tanggungan, jadi saya harus bekerja keras, saya harus banting tulang ya sampai belum bisa sholat. Kan yang penting hatinya baik kan Ustaz. Nah, terus gitu akhirnya. Ya. Yang penting hatinya kan baik kan Ustaz, dengan tetangga baik, dengan ini baik, subhanallah. Apakah orang yang meninggalkan sholat yang seperti ini, dia meyakini kewajibannya, ini kufur atau tidak? Di situ terletak perselisihan pendapat para ulama. Apakah dia kufur atau tidak? Ya, mafhum di sini. Yang ijma apa? Yang khilaf apa? Taib. Biasanya para ulama ketika di dalam membahas pembahasan memang menyebutkan salah satu ciri, ya, sababul khilaf. Jadi nanti kalau antum membahas membaca kitab fikih memang begitu susunannya. Pertama menyebutkan ijma, kemudian menyebutkan aqwal, beberapa pendapat, tapi di sini disebutkan enggak? Enggak. Meskipun enggak disebutkan, sesungguhnya beliau sudah menyebutkan dua. Satu mengatakan kufur, yang kedua mengatakan tidak kufur. Loh di mana Ustaz? Enggak ada kelihatan di sini. Wah, ya, makanya belajar dengan seseorang.
Ya, tidak belajar sendiri. Orang yang belajar sendiri nggak paham. Kalau belajar sama orang, para tulabul ilm yang sudah belajar dengan para ulama, mereka bisa menjelaskan, membantu kita dalam memahami kitab. Ya. Taib, sababul khilaf. Apa yang dimaksud dengan sababul khilaf ini, Ustaz? Ya kan tadi sudah disebutkan. Di dalam masalah ini ada khilaf. Apa masalahnya tadi? Orang yang meninggalkan sholat, tetapi tetap meyakini kewajibannya. Maka dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya apa? Tetap kufur. Pendapat kedua mengatakan hukumnya tidak kufur. Nah, sekarang kenapa mereka berselisih? Apa sebabnya? Di sini akan kita bahas. Maka disebut dengan judul apa? Sababul khilaf. Ini nanti antum akan temukan dalam setiap pembahasan kita. Karenanya mohon maaf kalau saya tidak bisa cepat-cepat di awal, karena awal itu membangun fondasi dulu. Kayak orang bangun rumah. Ya, awal pertama kali sebelum bangun rumah itu apa dulu? Fondasi dibangun dulu. Apakah bisa langsung pasang tembok? Nggak bisa. Apa mau langsung dicat? Nggak bisa. Fondasinya dijadikan dulu. Setelah fondasi itu kuat, baru kita naik ke tembok. Setelah itu dilepo, diaci, kemudian baru dicat. Jadilah bangunan tersebut, baru diatapin. Jadi kapan ini tahap yang paling cepat? Insya Allah kalau sudah antum sudah punya dasar yang kuat, insya Allah kita bisa ngebut. Ya, kita kejar silabus itu. Insya Allah. Ya. Taib, sababul khilaf. Apa sebab khilafnya? Khilafnya adalah di dalam memahami hadis-hadis yang ja'at an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusammi tarikis shalah kafiran. Yang mana menyebutkan atau menamakan orang yang meninggalkan salat itu sebagai seorang apa? Yang kafir. Ambil bukunya, Nak. Di HP, Abi sudah kirim ke WA. Nah, sekalian ditanyakan kakakmu mana. Saya lanjutkan. Fi man taraka shalah ma'tiqadi wujub sudah tusammi tarikus shalah kafiran. Orang yang meninggalkan salat disebut kufur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tafriq bainal jahid wal mutahawin. Tanpa apa? Tanpa membedakan antara orang yang meninggalkan salat karena jahidan. Apa tadi jahid artinya? Menolak diwajibkannya. Atau apa satu lagi? Jahidan atau apa ini tadi di dalam bukunya? Al-jahid wal mutahawin. Diikuti ya, di bukunya apa tulisan? Mutahawin. Mutahawin itu artinya orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan. Ya. Bermudah-mudah. Mutahawin. 63. Taib. Jadi di sini Nabi itu ketika menyebutkan man tarakas shalah faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maka kufur. Ya, man tarakas shalah faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka kufur. Di sini tidak membedakan apakah dia itu kufurnya karena jahidan menolak apa? Diwajibkannya atau meninggalkan salatnya karena bermalas-malasan. Seandainya Nabi mengatakan man taraka shalah jahidan faqad kafar, selesai. Ada khilaf? Tidak ada khilaf. Atau seandainya Nabi SAW mengatakan man taraka shalah mutahawinan faqad kafar, selesai. Tidak ada khilaf. Masalahnya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang yang meninggalkan salat, Nabi menyebutkannya man taraka shalah faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maka kufur. Padahal orang yang meninggalkan salat itu sebabnya ada dua. Sebab yang pertama apa? Jahidan, meninggalkannya karena tidak meyakini kewajibannya, menolak kewajibannya. Yang kedua, tahawunan, bermalas-malas.
Nah, maka berdasarkan hadis itu, ya, yaitu hadis Jabir yang akan kita bahas ini depan ini. Setelah ini, an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli, jangan bersempit-sempit ya, akhi. Loh, itu masih luas tuh. Ayo. Distant. Oi. 1 meter at least, ya. 2 meter juga boleh, ya. Taib. Inna bainar rajuli wa baina asyirki wal kufri tarkus shalah. Loh, kok nggak sama lafadznya, Ustaz? Ya, lafadz dari Nabi itu macam-macam. Riwayatnya tergantung yang meriwayatkan dan tergantung perkataan Nabi SAW. Kadang Nabi mengatakan di sini begini, di tempat lain begitu. Ya. Nah, untuk lafadz yang beliau bawakan dari Jabir ini, Nabi SAW mengatakan, inna bainar rajul. Sesungguhnya antara seseorang, wa baina syirk, dan antara kesyirikan, wal kufur, dan kekufuran. Maksudnya itu batas yang membedakan seseorang itu antara apa tadi? Mukmin atau musyrik dan kafir, itu adalah apa? Tarku shalah. Kalau mau dilanjutkan, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Tapi tidak ada di sini, itu lafadz yang lain. Artinya yang membedakan atau pembeda yang membedakan antara seseorang itu mukmin atau kafir adalah tarkus shalah. Kalau dia mengerjakan salat maka dia mukmin, kalau dia meninggalkan salat maka apa? Kafir. Taib. Demikian pula an Buraidah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian yang ini al-ahdu di sini sebenarnya maksudnya artinya perjanjian, tapi yang maksudnya adalah al-farqu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkannya maka apa? Kufur. Taib, di sini meninggalkan salat karena apa? Karena tahawunan atau karena juhudan. Dijelaskan enggak oleh Nabi? Tidak. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Ya. Tetapi khilafnya bukan pada yang jahid. Kalau yang jahid semuanya sepakat. Ustadz kok pakai istilah Arab? Ya biar antum belajar. Ya. Karena kita belajar buku Arab nih. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, nggak jadi antum belajar buku bahasa Arab. Ya. Karena dalam kitab ini tadi disebutkan ada 2 sebab orang meninggalkan sholat. Sebab yang pertama karena jahidan biwujubi, dia menolak diwajibkannya. Yang kedua karena apa? Mutahawinan, ya, tahawun atau mutahawin, yaitu bermalas-malas. Nah, lakin rajih. Nah, ini yang saya suka. Ya, yang saya suka beliau mentarjih dari 2 pendapat itu. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang meninggalkannya karena bermalas-malas itu kufur. Pendapat yang kedua mengatakan tidak kufur. Yang rajih yang mana? Min aqwalil ulama, dari aqwal para ulama, annal murad bil kufr huna al kufrul asghar. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa Nabi tidak menjelaskan apakah kufurnya di sini kufur keluar dari Islam atau tidak. Sering sekali Nabi SAW itu menyebutkan kufur. Ya, kata-kata kufur disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang mana maknanya itu terkadang tidak kufur. Contoh umpamanya apa ini? Sibabul muslim fiskun wa qitaluhum kufrun. Mencela seorang mukmin itu, mencela seorang muslim itu perbuatan fasik, membunuh mereka adalah, memerangi mereka adalah kafir. Apakah setiap orang yang memerangi orang muslim kafir? Jawabannya tidak. Bahkan orang yang membunuh orang muslim sekalipun tidak dihukumi kufur oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya pada
ayat tentang qisas dan yang lainnya, Allah mengatakan kepada seorang yang qatil tadi, pembunuh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang telah mendapatkan maaf dari saudaranya. Nah, di sini qatil diistilahkan di dalam Al-Quran sebagai akhi, saudara orang yang maktul. Ya, saudara orang yang maktul, orang yang terbunuh. Ketika dikatakan akhihi, menunjukkan bahwa dia hukumnya masih muslim. Terlebih di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang melakukan dosa besar seperti membunuh itu tidak kufur. Orang yang meninggalkan dosa besar, melakukan dosa besar, termasuk membunuh dalam hal ini, hukumnya tidak kufur. Berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian dalilnya banyak sekali, ya. Kembali kepada masalah kita, rojihnya pendapat yang benar dalam hal ini bahwasannya orang yang meninggalkan sholat karena itu yang rojih. Lalu bagaimana menjawab sabda Nabi SAW yang mana Nabi SAW tadi mengatakan mantarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya maka kafir. Nah, kata kafir di sini dimaknai oleh para ulama bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam, tetapi kafir yang kafir yang lainnya. Kufrun, kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur tetapi tidak yang kufur mengeluarkan dari Islam. Ya, bisa masuk dalam kategori kufur ni'mah atau kufur yang lainnya lagi. Nah, seperti tadi kata Nabi SAW, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Apakah maknanya kufur orang yang membunuh? Tidak. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa kata kufur itu tidak selalunya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu maknanya kafir keluar dari Islam. Terkadang maknanya kafir itu masih hukumnya masih seorang muslim. Sehingga kufurnya maknanya lain. Apa maknanya? Nah, di sini beliau katakan maknanya kufur yang disabdakan oleh Nabi SAW yang meninggalkan sholat karena bermalas-malas itu adalah apa tadi? Syirik asghar, ya. Syirik apa? Kecil. Taib. Alladzi la yakhruju minal millah, yang mana tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Jam'an baina hadhil ahadits wa ahadits ukhra. Menggabungkan hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang ini yang mana, Ustaz? Ini dia 1 2 3 4. Betul, Boh? Nah. Wah, ini pembahasan ini kalau kita bahas nggak akan selesai kita dari dari target kita, ya. Tidak akan selesai kita dari target kita. Karena pembahasan ini pembahasan yang dalam, maka saya skip dulu. Tolong dicatat, ya, bahwa besok akan kita lanjutkan pada saat ya mungkin ada kelebihan waktu atau bagaimana, ya, sehingga kita loncati dulu ini. Besok akan kita bahas pada kesempatan yang lain, insyaallah. Intinya ya, akhi, kafir nggak orang yang meninggalkan sholat karena menolak kewajibannya atau tidak meyakini kewajibannya? Berdasarkan ijma' para ulama. Kafir nggak orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malas? Menurut pendapat yang rajih, tidak. Ya, menurut pendapat yang rajih, tidak. Sudah, itu saja. Baik, kemudian kita masuk kepada soalnya gini, kalau kita nggak lanjut, betul kita nggak akan tercapai, ya. Baik. Ala man tajib. Ya, salat ini diwajibkan kepada siapa? Atas siapa? Apakah semua orang wajib salat? Nah, halaman berapa ini?
Halaman berapa ini? Mana? Mana? Sudah dibuka belum? Ya. Halaman tajib. Diwajibkan atas siapa? Tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin. Diwajibkan atas setiap muslim yang balik dan berakal. Wajib atas setiap muslim yang balik aqil. Muslim balik aqil. Apa yang belum disebut berarti? Yang tidak disebut kalau muslim berarti mengeluarkan orang kafir. Berarti orang kafir nggak wajib. Ya, ini ada khilaf sendiri di antara para ulama, ada aqwal di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan orang kafir itu juga diwajibkan sebenarnya untuk sholat. Cuma mereka tidak sah ketika mengerjakan sholat karena kehilangan satu syarat, yaitu iman. Ya. Mereka mukhatab, mereka mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Sehingga kalau mereka nggak sholat itu mereka berdosa. Ya. Tapi kalaupun mereka sholatnya tidak sah karena apa? Karena tidak ada iman. Ya. 6. Tolong nak, kipasnya nak. Karena tidak ada iman. Kemudian dikatakan balik, berarti dikeluarkan darinya orang yang belum balik. Orang yang belum balik berarti belum wajib sholat. Mumayyiz gimana? Mumayyiz diperintahkan untuk sholat. Bahkan dipukul kalau nggak mau sholat. Tapi apakah mereka sudah wajib mengerjakan sholat? Belum. Karena di sini menurut Syekh yang wajib siapa? Balik, orang yang sudah dewasa. Berarti yang belum dewasa belum diwajibkan sholat. Ya. Kemudian akil, orang yang berakal. Berarti orang yang tidak berakal seperti apa? Seperti orang gila, ya, atau orang yang pingsan, maka mereka tidak diwajibkan atasnya apa? Salat pada saat mereka pingsan. Demikian pula tadi seorang yang balik, berarti kalau belum balik, belum dewasa, masih anak-anak, mereka belum diwajibkan untuk salat sampai mereka balik. Nah, dalilnya nanti akan kita bahas insyaallah. Apa dalilnya? An Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi bersabda, hadis ini riwayat siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu saya terjemahkan ya, karena radhiyallahu an itu artinya doa untuk para sahabat. Kalau sahabatnya Ali maka radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Umar maka radhiyallahu anhuma. Karena keduanya kembali kepada Ibn Umar dan Umarnya, bapaknya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha biasanya, mestinya anhuma ya. Kan bapaknya juga ya Abu Bakar, tapi seringnya begitu radhiyallahu anha. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas dengan bapaknya Abbas. Ya. Baik. Apa kesabda Nabi SAW? Rufi'al qalam an thalath. Diangkatlah pena. Artinya tidak dicatat sebuah dosa. Ya. An thalath, dari 3 orang. Anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastayqidh, sampai dia bangun. Tapi ini tidur beneran loh ya, bukan tidur ayam. Tidur yang memang betul-betul tidak sadar. Kalau orang yang sudah waktunya bangun tapi dia pilih tidur, ya dia berdosa. Ya, udah adzan nih, udah adzan. Dikit lagi loh. Tidur. Dikit lagi lah, tunggu syuruk lah. Ya nggak sampai syuruk sih, maksudnya 10 menit dari syuruk lah gitu. Ya, nah ini berdosa dia karena dia sudah diwajibkan untuk sholat. Tahu-tahu matahari terbit sudah. Ya. Nah, maka tidur yang betul-betul mungkin dia kecapean, bahkan dia pun mau sholat, ya, tetapi dia
bahkan dia mungkin sudah berwudu, dia duduk, tiba-tiba tertidur, belum jadi sholat. Nah, maka orang yang seperti ini diangkat pena darinya sampai dia bangun. Bangun sudah isya, umpamanya ya. Sebelum maghrib dia sudah wudu, siap mau sholat maghrib nih. Tapi karena kecapean kerja seharian, begitu duduk ketiduran, bablas. Tidurnya pun begini nih, nggak niat tidur ya, bablas pokoknya. Tahu-tahu isya. Nah, ini rufi al-qalam, diangkat pena. Nggak dicatat sebagai sebuah dosa orang yang ketiduran, tapi dia bukan mau tidur, dia memang mau sholat, cuma ketiduran dalam hal ini. Sampai dia bangun. Begitu bangun, kewajibannya melaksanakan sholat maghrib dan isya. 3 rakaat, kemudian 4 rakaat. Wa anis sobi, yang kedua, dari seorang bayi hatta yahtalim. Di awal dari bayi, kemudian mumayyiz, kemudian baru dewasa. Yahtalim ini bermimpi. Ya? Mimpi basah maksudnya. Menunjukkan dia sudah balik. Biasanya umur 15 tahun. Ya? Kalau sudah 15 tahun, kok belum mimpi? Ada nggak tanda-tanda yang lain? Pasti ada. Seperti tumbuhnya rambut pada kemaluan. Bagi laki-laki. Bagi wanita, maka dengan haid. Ya. Haid itu bisa, sekarang anak SD kelas 5, kelas 6 sudah haid. Cepat sekali loh. Ya. Terus, kalau laki-laki malah lambat ya. Kadang sudah kelas berapa? 3 SMP baru umurnya 15 tahun kan begitu. Ya. Nah, jadi untuk laki-laki dan wanita berbeda. Tapi pembahasan ini mestinya kita bahas dalam Kitabut Thaharah. Masya Allah. Kitabut Thaharah sendiri belum kita bahas. Belum masuk Kitabut Shalah. Mestinya para ulama memang sudah betul ya. Para ulama itu sudah menempatkan Kitabut Thaharah itu di awal supaya nanti tinggal lanjut begitu. Nah, kalau kita sudah mempelajari, kita belum mempelajari Kitabut Thaharah, sudah masuk ke Kitabut Shalah, ada istilah-istilah yang belum kita fahami seperti ini. Baligh, aqil, ya, yahtalim dan seterusnya. Tapi kita jelaskan insyaallah, jangan khawatir. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari bayi sampai dia bermimpi. Tapi anak yang sudah mumayyiz diperintahkan untuk sholat. Bahkan sholat itu diperintahkan ketika sudah berumur berapa tahun? 7 tahun. Dan dipukul bagi anak yang sudah berumur 10 tahun yang nggak mau sholat. Menunjukkan bahwa mereka tetap diperintahkan sholat. Meskipun belum wajib. Kapan wajibnya? Kalau sudah balik. Dan yang terakhir, wa anil majnuni hatta ya'qil. Orang yang gila sampai dia berakal. Nah, kalau yang cuma pingsan itu, dan tidak lama pingsannya ya, hanya beberapa jam saja, maka dia mengqadha salatnya. Tapi kalau orang yang gilanya bertahun-tahun, dia tidak perlu mengqadha salat. Ya. Wa anil majnun, dari orang gila sampai dia berakal. Menunjukkan bahwa yang wajib mengerjakan sholat itu 3 orang yang memenuhi syarat 3 tadi. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Wa yajibu ala wali sabi an ya'murahu biha, dan wajib hukumnya bagi walinya seorang anak untuk memerintahkan sholat. Wa in kanat ghaira wajib, meskipun tidak wajib. Dan sudah kita jelaskan ya. Ternyata ada di kitab ini. Wa in kana ghaira wajibah alaihi liyata'awwad, agar dia terbiasa al muhafadha 'alaiha, supaya dia terbiasa menjaga salat. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah. Ini perintahnya. Ya, subhanallah, semuanya dalil. Semuanya adillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum akan senang nanti kalau antum sudah menyelesaikan buku ini, antum akan senang. Karena buku ini memang dipenuhi dengan adillah. Tadi kan dibahas apa masalahnya? Masalahnya orang tua atau wali dari anak itu wajib apa? Memerintahkan anak yang belum balik untuk sholat. Ternyata ada dalilnya. Ini dia dalilnya.
Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salah. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka. Subhanallah, ibu-ibu pukul loh. Harus tega loh ini, mukul anak. Tapi ibu-ibu mana ada yang mukul? Ya. Ya udah deh, dicubit. Sama aja, ya. Tapi cubitan di sini cubitan sayang, pukul di sini pukulan sayang. Karena dia harus mendidik anak itu supaya mengerti tentang kewajiban salat. Kapan memukulnya? Jangan 7 tahun. Tunggu kalau anak sudah apa? Besar, yaitu wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyara sinin, ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Bagaimana dengan yang sudah 15 tahun? Yang sudah balik? Diapain dong? Lebih utama untuk dipukul. Mungkin kalau 10 tahun tadi mukulnya pakai rotan segini. Nah, sulak itu. Kalau sudah 15 tahun? Ya, di sini kalian harus tahu, ini cuma gurau loh ya, jangan dianggap serius. Memukulnya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan luka, ya. Baik luka pada tulang terutama ataupun luka yang ya. Dan pukulannya tidak boleh pada wajah, pukulannya harus pada bagian-bagian yang sensitif, ya, tetapi tidak merusak. Ya kalau biasanya mungkin bagian pantat, umpamanya begitu ya, pedih, tapi habis itu hilang, ya, merah mungkin ya, tapi habis itu cepat hilang. Tidak boleh memukul pada wajah. Ya, dilarang untuk memukul wajah. Pukul pada bagian-bagian yang sensitif, mereka merasa sakit, kemudian mengerjakan salat, atau meluruskan mereka dari kebengkokan mereka. Dan kalau mereka sudah mengerjakannya, jangan dilanjutkan pukulannya. Asyik nih mukul, anaknya udah sholat masih dipukul aja. Ya, tunggu dulu. Ayo, sholat nggak? Nggak sholat. Baru pukul lagi. Jangan keasikan ya. Ternyata bagi sebagian orang memukul anaknya jadi hobi gitu. Ya, jangan sampai memukul anak jadi hobi. Nggak boleh. Pendidik itu nggak boleh punya hobi mukul. Tetapi pendidik itu diperintahkan untuk memukul pada saat pemukulan itu diperintahkan oleh syariat. Kemudian wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashra sinin wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka dalam ranjang. Artinya kalau sudah 10 tahun wajib dipisah ranjang. Nggak boleh tidur bareng. Kalau kasur, kasurnya pisah. Nggak boleh satu kasur. Wah, ini penting juga nih. Ya, antum kalau umpamanya jadi panitia kajian, panitia daurah atau apa, ngundang tamu, tamunya sudah dewasa, langsung pilih kasur yang apa? Pisah. Ya. Jangan antum ya sewa kamar yang kasurnya satu, padahal orang dewasa. Karena 10 tahun aja sudah harus dipisah, malah giliran undangan daurah kasurnya jadi satu. Ya. Kecuali kalau bersama istri, ya itu boleh. Nah, al-mawaqit. Nah, kita masuk kepada waktu-waktu. An Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam. Nah, jadi tentang waktu salat ini diterangkan di dalam syariat kita dengan kedatangan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang pertama, Jibril senantiasa datang pada awal waktu.
Ya, sholat subuh, Jibril datang di awal waktu, sholat duhur, datang di awal waktu, sholat asar, datang di awal waktu, sholat maghrib, datang di awal waktu, sholat maghrib di awal waktu, isya di awal waktu. Hari yang kedua, Jibril datang di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan, as-salatu ma baina hadain. Waktu sholat itu di antara dua waktu ini. Maksudnya antara waktu yang kemarin aku datang di awal dengan yang kemarin aku datang di waktu yang akhir. Paham ini ya? Baru kita baca. Karenanya antum akan dapati hadisnya adalah hadis Jibril. Karena Jibril datang menunjukkan kepada Nabi SAW kapan waktunya, awal maupun akhirnya. Bahwa Nabi SAW kedatangan Jibril alaihissalam, faqala lahu kum fasallih. Bangun, salatlah. Fasallat dhuhra hina zalati syams. Maka ketika Jibril datang itu, Nabi melaksanakan salat duhur itu ketika matahari itu sudah tergelincir. Zalat ini sudah tergelincir. Tergelincir itu maksudnya gimana? Ini ke arah barat. Ya, matahari kan dari timur ke arah barat. Karena matahari itu pada musim hujan itu kadang di selatan, gitu ya. Pada musim panas matahari di sisi utara. Nah, yang kita jadikan patokan di sini bukan bayangan yang berada di utara atau selatan, bukan. Tapi bayangan yang di timur atau di barat. Ya. Nah, Nabi SAW melaksanakan salat duhur bersama Jibril di awal waktu itu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Ini garis tengahnya di sini. Ya, ini garis tengahnya. Gimana nih garis tengah? Ya, segi garis tengah. Ini mataharinya ya, anggap saja mataharinya. Matahari sampai di tengah. Sudah masuk waktu duhur belum? Belum. Kapan? Ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Sehingga ada bayangan di sebelah mana? Ada bayangan di sebelah timur. Ya, kalau di sini ditegakkan seperti ini, tiang atau pensil, pulpen, maka sudah ada bayangan di sisi timur. Ya, dan antum jangan anggap bayangan di sisi utara dan selatan, karena itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah setelah ada bayangan di sisi timur, barulah masuk waktu zuhur. Kalau belum ada bayangan ke timur ataupun ke barat, kalau belum ada bayangan ke barat, berarti belum masuk zuhur. Kalau belum ada bayangan ke timur, juga belum masuk waktu zuhur. Kapan masuknya? Setelah matahari sedikit ke barat dan ada bayangan sedikit ke arah timur. Ya, besok silahkan dipraktekkan. Ya, atau nanti pakai senter dicoba gitu. Ya. Nah, idza zalatis syams. Berarti awal waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Awal waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Tsumma ja'ahul 'ashr. Kemudian masih hari yang sama. Jibril datang di waktu salat asar. Faqala qum fasalli. Jibril mengatakan bangun salat. Fasallal asr. Maka Nabi pun salat asar bersama Jibril. Hina sara dhilla kulli syai'in mithlah. Ketika bayangan segala sesuatu itu sepertinya. Ya, antum ambil pena, antum meletakkan bayangan yang ke timur itu tingginya sama dengan bendanya, penanya. Nah, ini berarti sudah masuk waktu asar. Besok kalau mau sholat asar, antum pasang. Jangan-jangan 2:30 udah masuk waktunya. Ya. Jangan-jangan. Hukum asalnya perintah sholat itu bukan dengan apa ini sekarang? Jadwal imsakiyah kalau puasa ya. Kalau sekarang ini apa yang ditempel-tempel itu? Jadwal sholat itu loh. Jadwal sholat abadi. Ya. Kewajiban sholat ini diwajibkan dengan tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis ini.
Sehingga kalau seandainya meleset, ya hukum yang berlaku, hukum asal yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi antum jangan bikin isu. Apalagi isunya nasional, apa internasional. Udahlah, nggak usah bikin isu. Nanti antum membuat keraguan banyak orang. Tapi cobalah iseng-iseng aja. Antum yang mungkin sering sholatnya diakhirkan, atau karena kesibukan sholat duhurnya terakhirkan sampai menjelang asar, coba pasang dulu sebelum sholat. Kira-kira sebelum waktu asar itu sudah seperti ini atau belum? Bayangan itu sudah sama dengan bendanya atau belum? Kalau sudah, wah berarti antum sebenarnya sudah masuk waktu asar, sudah harusnya sholat asar. Ya, berarti besok nggak boleh terlambat lagi sholatnya, jangan ditunda-tunda, karena ternyata itu sudah masuk waktu asar. Ya, kadang para ulama yang menentukan jadwal sholat abadi itu juga memberikan kehati-hatian. Sebenarnya mungkin sudah masuk waktu asar, tapi belum ditulis dalam jadwal itu, tambahinlah 5 menit gitu, atau 10 menit. Ya, supaya betul-betul sudah masuk waktunya. Tapi nggak tahu imbasnya, orang mengira bahwa waktu sholat itu masih ada sampai adzan asar, kan begitu. Padahal ternyata sebelum asar 5 menit atau 10 menit ternyata sudah masuk waktu asar. Nah, karenanya berhati-hatilah. Ya, dalam hal ini berhati-hatilah, jangan sampai kita lengah dalam hal ini. Baik. Kapan waktu salat asar? Hina sara dhillu kulli syai'in mithla. Ketika bayangan segala sesuatu itu sepertinya seperti benda itu. Pulpen tingginya berapa senti ya kalau pulpen ya? 10-12 cm. Maka bayangannya juga 12 cm. Nanti kita tidurkanlah pulpen itu. Bayangannya di sini kasih garis. Kemudian kita tidurkan pulpen itu. Oh, sudah pas. Nah, sudah berarti sudah masuk waktu asar. Tsumma ja'ahul maghrib. Kemudian datang lagi Jibril di hari yang sama pada waktu maghrib. Faqala qum fasalli. Bangun, salatlah. Bangun ini bukan berarti dari tidur ya, maksudnya qum fasalli. Jadi kadang antum duduk, saya katakan qum, berdiri. Itu juga bisa. Kadang antum masih berdiri, sudah berdiri ya. Saya katakan qum nakul. Ayo, bangun, kita makan. Itu juga bisa. Jadi kata qum itu tidak harus selalunya bangun dari tidur. Bisa bangun dari duduk, bisa bangun dari kumpul-kumpul. Ya, ajakan untuk berangkat. Fasalli, maka salatlah. Fasallal maghrib, maka salatlah Nabi SAW bersama Jibril maghrib hina wajabatis syams. Hina gharabatis syams. Wajabat di sini maksudnya adalah gharabat asy-syams. Ya. Lu kok pakai ta marbuthah Ustaz? Nah, berarti muannats ya. Berarti matahari itu muannats. Gharabatis syams. Ya. Jangan tala'asy syamsu. Enggak, tala'atis syamsu. Lu kita tahunya dia muannats bagaimana? Udah belajar bahasa Arab belum? Sudah, benar. Berapa kali pertemuan? Belum? Enggak, di Mahat Ilmi sudah mulai belum pelajaran bahasa Arab? Belum mulai? Nah, antum sudah belajar begini, padahal belum belajar bahasa Arab. Piye? Ya, harusnya ini pelajaran bahasa Arabnya dulu. Setelah antum dapat pelajaran bahasa Arab, pandai bahasa Arab, baru belajar fikih pakai bahasa Arab. Apa besok kita usulkan? Ya, jadi programnya harusnya jangan sama-sama, jangan barengan. Programnya harusnya 3 bulan pertama bahasa Arab. Gitu. Kemudian berapa bulan sih programnya? Berapa? 2 semester. 2 semester berarti 1 tahun ya? 6 bulan gitu ya? Apa lebih? Katakanlah 4 bulan, 4 kali 2, 8 bulan umpamanya. Ya, 3 bulan itu khusus bahasa Arab semua. Kemudian setelah bahasa Arabnya
Berjalan 2 bulan, masih jalan kan? Nah, baru mempelajari kitab yang seperti ini ya. Nah, ini bahasa Arab, wah berat ini ya akhi. Antum bisa bayangkan ya. Jadi kita nggak bisa tergesa-gesa ya, karena background antum juga yang belum siap. Kalau anak-anak pondok di belakang itu juga entah udah siap apa belum? Udah siap belum? Paham nggak ini Pak? Benar. Baik. Saya lanjutkan. Tadi sholat maghrib, hina wajabatis syams, ketika matahari tenggelam. Jadi matahari tenggelam, sudah tidak ada terlihat lagi apa? Bulatannya, semuanya ya. Berarti bukan hanya ujungnya aja, enggak, semuanya sudah tenggelam. Meskipun masih ada cahaya. Karena kadang udah maghrib tapi kok masih terang ya. Yang paling penting itu course-nya. Course itu lingkarannya. Itu sudah apa? Sudah di bawah horizon. Sudah di bawah apa? Garis horizon. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya. Toy. Meskipun di gedung-gedung masih cahayanya masih kelihatan, itu tidak menjadi masalah. Pokoknya course-nya dalam bahasa Arab itu, lingkaran itu course. Jadi apa namanya? Ini mirip bahasa Inggris ya. Course juga kan bahasa Inggris ya. Course itu CD kalau dalam bahasa Arab ya. Tapi maksudnya piringannya, piringan lingkaran itu. Lingkaran matahari itu sudah tenggelam, hilang semuanya, sudah. Meskipun masih terang, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Tsumma ja'ahul isya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu isya. Di awal waktu. Faqala qum fasalli. Bangun, salatlah. Kapan itu? Fasalal isya. Maka Jibril dan Nabi SAW salat isya. Hina ghabas syafaq. Ketika cahaya di langit ini sudah mulai hilang. Ya, cahaya kemerah-merahan biasanya. Jadi salat isya itu ditandai dengan hilangnya cahaya dan datangnya kegelapan malam. Ya tentu di langit, bukan yang di bumi. Karena kalau di bumi cahayanya nyala terus. Ya. Sedang yang dimaksud adalah cahaya yang di langit itu mulai hilang. Jadi sudah mulai gelap. Nah, itu berarti masuk waktu Isya. Tsumma ja'ahul fajr. Kemudian datang lagi Nabi SAW. Jibril datang lagi pada waktu sholat fajar. Faqala qum fasalli. Bangun, sholat. Maka fasallal fajra, maka Nabi SAW bersama Jibril salat fajar. Hina barakal fajr, ketika fajar ini sudah menyingsing begitu ya. Nah, fajar itu terbagi menjadi dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Apa bedanya nih? Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Horizontal itu ke atas ya? Apa kebalik? Horizontal, vertikal. Nah, kalau ada cahaya ke atas vertikal, berarti itu fajar kadzib. Fajar shadiq itu adalah yang fajarnya merata. Ya, itu baru fajar yang shadiq, yang sesungguhnya. Nah, jadi kapan Nabi SAW mengerjakan salat fajar? Ketika ada cahaya berwarna putih garis gitu. Antum coba lihat di Google tuh. Ya, fajar shadiq gitu. Nanti kan muncul. Kalau bisa pakai bahasa Arab loh ya HP-nya. Kalau nggak bisa apa? Fajar. Nah, carilah. Ya, lihat nanti browsing. Ya, fajar subuh. Oh ya, boleh. Boleh dicoba ya, nggak apa-apa. Anak muda tuh banyak idenya ya. Supaya antum bisa membayangkan gitu loh, fajar shadiq bagaimana. Kalau saya sih pakai bahasa Arab. Ya. Ya, ini kita sambi karena namanya ilmu, kalau kita nggak ini. Nah, di sini dibedakan nih. Contoh di gambar ini dibedakan fajar shadiq dengan fajar kadzib. Wah, ini menunjukkan pakai anu ya.
yang cahayanya ke atas, maka itu fajar apa? Fajar kadzib, fajar yang enggak sesungguhnya. Sedangkan fajar yang sesungguhnya kalau apa? Cahayanya apa? Cahayanya rata. Ya, cahayanya rata ke kanan ke kiri, maka itu disebut dengan fajar shadiq, ya. Baik. Ya, lanjut. Au qala sata'al fajr. Sudah mulai muncul fajar, begitu aja lah. Summa apa ini? Ja'ahu minal ghad. Kemudian seperti saya katakan bahwa Jibril datang dalam 2 hari. Hari pertama datang di awal waktu. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Lidzuhur, datang pada waktu zuhur. Faqala qum fasalli, bangun salatlah. Fasalla dzuhra, maka Nabi SAW bersama Jibril zuhur. Hina sara dhilla kulli syai'in mithlah. Nabi melakukan salat zuhur bersama Jibril ketika bayangan itu sama dengan bendanya. Ya. Berarti ini tidak ada perbedaan nih, batas antara waktu salat zuhur dengan waktu salat asar. Dengan habisnya waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Nah, kemudian thumma ja'ahul asr, datang pada waktu asar. Sekarang bukan di awal waktu lagi, datangnya di akhir waktu. Ya. Faqala qum fasalli. Fasalal asr hina sara dhilla kulli syai'in mithlaihi. Jibril datang di hari yang kedua pada waktu asar, kemudian maka sholatlah mereka pada saat matahari itu, bayangan itu 2 kali lipat dari bendanya. Berarti batasan waktu sholat asar itu ketika bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Kalau pulpen tadi 12 cm, maka 12 cm kali 2-nya. Ya. 24 cm. Dan ini belum isfar atau pas isfar, ya. Karena setelah isfar itu huruf tenggelam matahari. Jadi besok antum coba, kalau antum biasa sholat asar menjelang maghrib, itu jangan jadi kebiasaan lagi. Ya, karena waktu asar itu habisnya bukan ketika adzan maghrib. Waktu asar itu habisnya ketika matahari menguning, atau dalam bahasa Arabnya adalah isfar. Ya, ketika matahari apa? Menguning. Lu tahu kuningnya gimana? Nah, ini bedanya putih sama kuning. Lampu itu putih, lampu ini kuning. Nah, cara bedainnya pakai kertas antum yang putih itu. Di sini warna kuning, di sana warna putih. Nah, baru bisa bedakan. Ciri lainnya pakai bayangan tadi. Kalau ada cahayanya, bayangannya 2 kali lipat dari bendanya. Berarti waktu asar itu nggak sampai maghrib, Ustaz? Enggak. Waktu asar sampai maghrib itu khusus dari waktu syuruk tadi itu, maaf, bukan syuruknya, dari isfar, menguning, sampai tenggelam matahari itu waktu khusus untuk orang-orang yang mempunyai dzawil a'dzar, mempunyai udhur. Sakit perut nggak sembuh-sembuh, gitu ya, bolak-balik kamar mandi, orang yang sakit atau ketiduran. Nah, itu sholat pada waktu isfar sampai matahari belum tenggelam, itu masih melaksanakan sholat pada waktunya. Tetapi untuk orang yang normal, waktu asar itu berakhir ketika apa tadi? Isfar, matahari menguning, atau dalam hitungan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bayangan itu 2 kali lipat dari bendanya. Nah, kemudian summa ja'ahul maghrib, datang di waktu maghrib. Wa waqtan wahidan lam yazal an,
Nah, di sini masih sama waktunya. Jadi Jibril datang di waktu maghrib itu masih sama seperti yang kemarin datang. Ya, waqtan wahidan lam yazal an. Artinya di satu waktu yang sama tidak apa namanya, tidak menyelisih, tidak berbeda begitu. Karena waktu maghrib itu singkat sekali. Bayangkan kalau Jibril datang di akhir waktunya, singkat sekali waktu maghrib kan. Jadi dia Jibril datang di waktu yang sama. Tsumma ja'ul isya, datang pada waktu isya. Kapan ini? Hina dhahaba nisful lail, ketika sudah hilang setengah malam. Ketika sudah hilang setengah malam. Loh, berarti waktu isya itu bukan sampai fajar. Wah, ini dia nih. Ini dia nih, ya. Yang kita selama ini pikirkan, wah kan waktu isya itu kan sampai subuh. Oh, ternyata enggak Ternyata tidak. Lihat ini Jibril datang di hari yang kedua di akhir waktunya. Kapan akhir waktunya? Hina dhahaba nisful lail, ketika hilang setengah malam. Subhanallah, berarti salat malam, salat isya itu cuma sampai tengah malam, ya. Salat isya itu batas waktunya cuma sampai tengah malam. Tengah malam itu jam 12 saat? Enggak, jam 11. Loh, tengah malamnya jam 12 sudah. Ya itu kan kalau jamnya orang barat. Jamnya Islam kan nggak ngikut jamnya orang barat. Jadi jamnya Islam itu bagaimana? Dimulai dari maghrib sampai fajar. Maghrib jam berapa sekarang? 5:30. Fajar jam berapa? Jam 4. 4:30. Ya nggak apa-apa, biar nanti sempurna ya jamnya ya. 4:30 katakanlah. Hitung berapa jam? Yuk, dari maghrib 5:30 sampai 4:30. 11 jam dibagi 2. 5,5. 5,5 tambah 5:30. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Malah lebih parah kan? Berarti bukan jam 11 nih, 10:30. Berarti waktu isya itu sampai 10:30. Kalau kita biasa sholat setelah jam 12 atau setelah jam 10:30 tadi, ya berarti kita sholat bukan pada waktu yang dijelaskan oleh Nabi SAW bersama Jibril. Berarti kita qadha tuh bukan ada. Kecuali bagi orang yang udzur. Nah, jadi waktu dari setengah malam dari 10:30 sampai fajar itu adalah bagi orang-orang yang zawil a'dzar, yang mempunyai udzur, ya. Sedangkan orang yang normal waktu mereka adalah sampai setengah malam, yaitu 10:30. Ya, naik turun 10:30, kadang 11:45, tergantung waktu subuh dan panjangnya waktu subuh dengan waktu maghrib. Ya. Intinya kalau kalian sholat isya jangan ditunda-tunda lagi, jangan dibiasakan sholat isya bareng tahajud. Itu nggak benar, ya. Karena waktu sholat isya ternyata berdasarkan kedatangan Jibril datang di hari yang kedua kapan? Pada setengah malam. Taib. Kemudian auqala thuluthul lail. Nah, di sini perawi mengatakan ketika apa? Sepertiga malam. Nah, jadi memang waktu yang utama untuk mengerjakan sholat isya itu adalah diakhirkan sampai sepertiga malam. Nabi itu biasa sholat pada sepertiga awal malam, sepertiga malam. Jadi setelah hilang sepertiganya, baru Nabi sholat di waktu itu. Ya. Tsumma jaa hina asfara jiddan. Kemudian datang lagi ketika sudah
menguning sekali. Faqala kum fasalli fasallal fajr. Ya, maka salat fajar. Nah, ini menguning yang dimaksud di sini adalah mendekati syuruk. Ya, mendekati waktu syuruk, sudah mulai terang. Dan di sana ada perintah dari Nabi SAW, asfiru bil fajr. Berkuning-kuninglah kalian di dalam melakukan salat fajar. Karenanya Hanafiyah berpendapat salat fajar itu diakhirkan sampai ketika sudah apa? Terang. Jadi kalau antum pergi ke daerah-daerah yang bermadzhab Hanafiyah, antum salat subuhnya nggak subuh banget. Tapi udah terang tuh baru salat subuh. Ya. Meskipun pendapat yang rajih, karena di dalam riwayat itu Nabi SAW salat fajar itu fi ghalas, pada waktu masih gelap, sampai orang yang salat itu tidak mengenali orang yang di sampingnya. Kemudian Nabi mengatakan asfiru bil fajr, berkuning-kuninglah pada saat mengerjakan salat fajar. Yang dimaksud Nabi memperpanjang bacaan. Dimulai dari ghalas, dari gelap sampai sudah terang. Bukan baru mulai setelah terang. Ya. Nah, inilah perbedaan mazhab yang nanti antum akan temukan nih. Kalau daerah mana? Daerah Pakistan mungkin, ya. India, Pakistan dan sekitarnya itu mereka Hanafi. Syria mungkin. Nah, antum jangan kaget kalau antum ada yang tiba-tiba kerja di sana, sholat subuhnya itu kalau udah terang, adzannya kalau udah terang gitu, aduh. Ya karena mereka berpendapat bahwa sholat itu setelah menguning begitu, sholat terang begitu. Baik, itu hanya tambahan faidah saja buat antum, nggak ada di buku atau kalaupun ada nanti pada pembahasan lain. Intinya apa? Intinya sampai terang gitu ya, asfar maksudnya sampai terang. Faqala kum fasalli, maka salatlah fasallal fajr. Nabi salat fajar ketika sudah terang. Kemudian Jibril mengatakan, ma baina hadaini waqtain waqtun. Di antara dua waktu ini adalah waktunya salat. Gitu. Ya. Sehingga waktu salat itu adalah waktu salat di antara dua waktu dalam 2 hari itu. Di hari yang pertama Jibril datang di awal waktu, di hari yang kedua Jibril datang di akhir waktu. Qala Tirmidzi mengatakan, qala Muhammad mengatakan, Muhammad siapa? Maka dijelaskan, karena dikhawatirkan yang membaca kitab ini masih pemula, dikiranya Nabi SAW. Kalau Nabi tidak akan mungkin disebut dengan nama Muhammad, pasti disebut dengan qala Rasulullah SAW. Ya, maka ketika ada kata-kata qala Muhammad mengatakan, maka dijelaskan, yakni Ibnu Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari. Qala Tirmidzi mengatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan asahhu syai' fil mawaqit hadits Jabir. Hadis yang paling sahih di dalam waktu salat itu adalah hadis Jabir yang tadi kita bahas. Nah, itu hadis yang paling sahih, tidak ada yang lebih sahih dari hadis itu. Wis. Itu kata Imam Al-Bukhari, nukilan dari Imam Tirmidzi. Artinya Imam Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari maksudnya. Taib. Nah, di sini 1 2 3 4 5 ini ringkasannya. Salat duhur adalah ketika matahari apa tadi? Zawal syams. Matahari sudah tergelincir, ila an yasira dhilla kulli syai'in mithlah. Sampai masuk waktu asar, yaitu ketika bayangannya sama dengan bendanya. Waktu asar itu kapan? Ya, waktu asar itu sayruratud dhil mithlah. Ya, kesamaan bayangan itu serupa dengannya. Ketika bayangan itu sama dengan bendanya, ini cuma gaya bahasa yang ini sebenarnya maksudnya sama, tapi gaya bahasanya dibedakan supaya nggak kelihatan ngulang-ngulang gitu. Ya, harusnya beliau ngulang kata-kata ini, ayyasira dhilla kulla syai'in mithlah. Tapi daripada diulang, beliau ganti dikit bahasanya, sayruratul dhilli mithlah. Artinya sama.
Ya, sampai bayangan itu serupa dengan bendanya ila ghurubis syams, sampai waktu asar, sampai tenggelam matahari. Waktu maghrib otomatis ketika matahari tenggelam, min ghurubis syams ila an yaghibas syafaq, sampai hilanglah cahaya sama sekali. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu selama belum hilang cahaya di langit. Ya, ini ringkasan aja. Yang keempat, al-isya. Waktu salat isya itu apa? Min ghiyabis syafaq, hilangnya matahari tadi, cahaya matahari tadi, ila nisfil lail, sampai tengah malam. Tuh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat al-isya ila nisfil lailil awsat. Ini mempertegas lagi. Dalam sabda Nabi yang lain, Nabi mengatakan waktu salat isya itu sampai tengah malam yang tengah. Udah tengah malam masih tengah gitu ya. Yang terakhir salat fajar. Kapan waktu salat fajar? Waktuhu min tulu'il fajr ila tulu'is syams. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Berarti isfar tadi itu ya menjelang terbitnya matahari, karena masih cukup waktu untuk sholat. Kalau sudah terbit korsnya apa tadi, bulatannya sudah keluar, ya sudah habis waktu sholat fajar. Berdasarkan sabda Nabi SAW juga, waktu sholat subhi min tulu'il fajri malam tatlu' syams, dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan mawaqit as-shalah. Ya, kita cukupkan nih, sudah mau maghrib nih. Ya. Mana Ustaz? Masih? Iya, tenang. Ya, masih terang kok tuh. Masih terang kan? Cahaya di pintu kan masih terang tuh. Ya. Ya memang maghrib itu biasanya masih terang. Ya, karena yang penting ketika apa? Korsnya, bulatannya apa? Sudah tenggelam. Meskipun masih terang, maka bisa saja itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, kita cukupkan sekian. Tolong diingat-ingat sehingga pembahasan berikutnya, ya, besok jangan tanya loh, Ustaz, kita mulai dari mana Ustaz? Nah, itu sudah saya beritahu. Setiap di akhir kajian sudah saya beritahu bahwa kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang sholatul wusta. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain. Ada pertanyaan dulu dari yang di sini? Yang di sini dulu saya dahulukan. Tentu yang datang tidak seperti yang online. Harus begitu dong. Ya. Ayo, ada dulu nggak pertanyaan di sini? Ya. Kalau yang di jam yang paling tinggi ada waktu matahari terbit. Itu berarti bisa dikatakan itu sebagai batas sholat subuh itu. Kan dibuat itu jamnya jam berapa? Jadi kan 5.45 ini berarti waktu sampai waktu 5.45 itu. Lah ya itu kan dibuat, disetting oleh manusia, oleh programmer. Yang memprogram itu kan menyeting itu jam. Jadi itu jadwal abadi, itu dia bukan jadwal sholat yang sesungguhnya. Ya. Meskipun kalau ternyata itu tepat, ya tidak ada masalah. Tapi kalau itu tidak tepat, ya kita harus kembali kepada hukum asalnya. Kita sholat bukan berdasarkan jam, ya. Kita sholat berdasarkan qala Allah wa qala Rasulullah SAW bil adillah. Saya tidak menambah keraguan antum, tapi mengajak antum untuk peduli dengan sholat antum. Ya, mulai sekarang antum coba peduli. Lihat waktu duhur, lihat waktu asar, ketika antum berangkat sholat, lihat kondisinya. Supaya hadis ini tidak antum lupakan begitu saja. Jibril sudah datang 2 hari berturut-turut mengajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu sholat. Jangan antum abaikan kan gitu. Ya, karena justru itulah yang menjadi patokan kita di dalam beragama. Bukan jam yang dibuat made in China. Ya. Baik. Yuk, dimulai yang online. Apa Ustaz sekedar meyakinkan orang yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan kalau sholat tidak wajib itu kafir, keluar dari Islam, sedangkan yang meyakini kalau sholat wajib tapi dia malas terjadi khilaf, 1 tetap kafir keluar dari Islam, 2 tidak kafir.
dan yang rojih yang tidak kafir. Ya. Ustaz. Betul. Barakallahu fiik. Ada lagi? Yang kedua, Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, apakah penentuan waktu sholat yang disebutkan juga berlaku pada daerah yang mana daerah tersebut mendapatkan sinar matahari hampir 24 jam maupun malam yang hampir 24 jam? Jazakumullah khairan. Baik, hukum di tempat-tempat yang tidak normal, ya seperti itu nanti di sana ada fatwa tersendiri. Jadi hukum yang kita berlakukan ini hukum yang secara umum di negara-negara yang normal begitu. Adapun beberapa negara yang tidak normal dan masih bisa disesuaikan. Ada loh saudara-saudara kita itu yang puasanya karena waktu maghribnya itu panjang, puasanya itu bisa sampai 18 jam. Padahal kita biasa kalau puasa cuma 12 jam. Tapi mereka masih mampu. Ya mereka melakukan sholat maghrib pada waktu yang mepet begitu. Ya. Tapi kalau memang betul-betul sudah krem betul, maksudnya antara satu waktu dengan waktu yang lain sudah mulai berdekatan. Ya, contoh umpamanya berhimpitan ya. Contoh umpamanya habis sholat maghrib, terus sholat isya, habis sholat subuh. Ini waktunya cuma beda 1-2 jam saja. Ini gimana nih? Nanti yang panjang siangnya. Dari sholat subuh sampai sholat maghrib, panjang sekali. Nah, di situ dibutuhkan apa? Fatwa. Tapi ini hukum asalnya seperti ini. Ya. Nah, kalau antum tinggal di tempat tersebut, baru antum mencari fatwa dari para ulama yang berada di tempat itu ataupun para ulama yang memang ditunjuk memberikan fatwa. Begitu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Berarti akhir waktu sholat maghrib apakah saat sholat isya? Ya, betul. Selanjutnya. Jadi di antara waktu sholat ini nggak ada jeda. Habis waktu duhur, masuk waktu asar. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Habis waktu isya, oh enggak. Masih ada jeda ya. Nah, asar tadi juga masih ada jeda. Karena dari isfar atau bayangan 2 kali lipatnya sampai maghrib, itu masih ada waktu, tapi untuk orang yang dawil a'dzar, memiliki udzur. Kemudian untuk isya dari tengah malam sampai fajar, itu waktu untuk dawil a'dzar juga, orang yang mempunyai udzur. Dan nanti kalau antum pelajari lebih dalam lagi ya, untuk sholat asar itu, Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang munafik, itu adalah orang yang mengakhirkan sholat asar. Halo. Di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah yang mengerjakan sholat asar itu menunggu ketika matahari sudah hampir tenggelam. Ya, kata Nabi SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Qamu yataraqabuna fisyams. Mereka itu pada waktu sholat asar, mereka ini ngelihat-lihat matahari. Bolak-balik lihat. Belum, nggak langsung sholat. Nunggu, lihat. Oh, belum tenggelam. Wah, masih terang. Terus, hatta idza kada an yaghrib, shallu. Sampai kalau sudah mau tenggelam, baru mereka mengerjakan sholat. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yaitu kalau sholat asar sampai menjelang tenggelam. Yaitu ketika sudah isfar. Jadi yang selama ini sholat asarnya bablas sampai menjelang tenggelam matahari, isfar, hati-hati. Dikhawatirkan masuk dalam golongan orang munafik. Kalau kita nggak mau jadi orang munafik, kita harus hindari ciri-ciri itu, berarti kita harus sholat sebelum isfar. Yuk. Apa Ustaz izin bertanya, apakah sholat sunnah rawatib ba'da isya waktunya juga sampai tengah malam? Oh iya pasti dong. Kalau sholat isyaknya juga di tengah malam itu, ya ba'diyahnya mengikuti setelahnya, gitu. Ya, yuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz,
apabila dahulu seseorang pernah sholat bukan pada waktunya karena ketidaktahuannya, contohnya sholat isya lebih dari setengah malam, apakah sholatnya yang dulu diterima atau harus diganti sholatnya Ustaz? Nah, tidak mungkin antum mau ganti juga, nggak akan mungkin. Berapa tahun coba antum sholat? Ya, jadi karenanya untuk sholat itu ya kita memohon kepada Allah ampunan. Ya, semoga yang kita belum tahu itu dimaafkan oleh Allah SWT. Sehingga kita dihitung pahalanya. Sehingga nggak perlu antum mengqadha. Bayangkan kalau antum sejak 15 tahun sholatnya setelah jam 12 terus, antum mau ngulang berapa kali? Dan itu ghair ma'qul, nggak masuk akal. Itu beban yang sangat berat yang tidak mungkin Allah bebankan kepada hambanya. Ya, istilahnya para ulama taklif ma la yutaq, pembebanan yang tidak mungkin dan tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba. Maka tidak perlu diqadha, ya. Beristighfarlah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin tahu dan yakin bahwasanya ternyata ilmu itu penting. Ya, bahwa ilmu itulah yang nur, cahaya buat kita. Ya, ilmu itulah yang bisa menerangi kita kepada kebenaran. Ya, nah. Bismillah, aku Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum dan cara seorang anak mengingatkan orang tua yang masih melaksanakan sholat di akhir waktu karena urusan dunia, bahkan kadang sampai meninggalkannya? Apakah hukumnya wajib bagi seorang anak tersebut mengingatkan orang tuanya? Kalau anak tidak wajib mengingatkan orang tuanya, ya, karena orang tua sudah lebih dia bukan wali ininya, ya, dia bukan orang yang dibebani untuk apa namanya. Kalau orang tua memang dibebani untuk mengingatkan anak-anaknya. Tapi kalau anak tidak dibebani untuk mengingatkan orang tuanya, kecuali hukumnya sama seperti muslim yang lain. Kalau lihat orang muslim tidak sholat, diingatkan sholat. Nah, itu saja. Sampai batas itu saja. Takkan kita tidak mengingatkan mereka untuk sholat. Karena sabda Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian akan beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Aw la yushikanallahu ayya'udmahum bi'adzabi, atau hampir-hampir Allah itu memperluas azabnya. Jadi kalau kita lihat mungkaran, orang tua kita nggak sholat, kita melihat kemungkaran nih, harus kita ingkari. Kewajibannya bukan karena anak, tetapi kewajibannya karena seorang muslim. Seperti kalau kita melihat kawan kita satu kos, kamarnya sebelah, atau bahkan di kamar yang sama, 2 orang dalam satu kamar. Kalau subuh tidur terus, nggak pernah bangun, ya dicoba dibangunkan. Wajib kita membangunkan, karena kalau kita tidak bangunkan, kita berarti tidak mengingkari kemungkaran. Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran, maka Allah akan menyebarluaskan menyebarluaskan adabnya kepada kita, padahal kita tidak berdosa. Karena kita membiarkan perbuatan mungkar. Ya. Nah, nanti dilihat mafsadah dan madaratnya, manfaat dan mafsadahnya mana yang lebih besar. Jangan sampai kita mencari kemaslahatan, ternyata dapat mafsadah, kerusakan. Ya, bangunin orang tua kena tendang. Ya, nah, nanti dilihat manfaat dan mafsadahnya. Ya, mungkin kita cari waktu yang tepat, banguninnya ketika apa? Ya, tidak harus di awal waktu, mungkin ya agak mundur sedikit, umpamanya. Ya, udah hampir syuruk, umpamanya begitu. Pokoknya diperhitungkan juga maslahat dengan manfaatnya, maslahat dengan mafsadahnya, kerusakan dengan kemaslahatannya. Yuk. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Sallallahu ilaihi Ustaz. Amin. Artinya, iya. Ketika sedikit bulan matahari sudah terbit, waktu sholat subuh habis. Ketika sedikit bulatan matahari. Nah, bukan bulan ya, bulatan matahari. Waktu sholat subuh sudah habis. Ya. Iya, bulatan matahari sudah muncul, sedikit ya sudah habis waktunya. Jadi nggak nunggu sampai semuanya naik, ya. Jadi begitu ada sedikit aja terbit, ya sudah terbit, masuk pun terbit. Tapi jangan khawatir, antum tetap berkewajiban melaksanakan sholat, cuma itu terhitung qadhaan, bukan adaan. Ya, qadha bukan lagi ada, melaksanakannya tidak pada waktunya.
Loh, bedanya apa? Kan sama-sama sholatnya. Ya sama sholatnya, tapi kamu harus tahu bahwa itu dosa. Kalau kita mengqadha sholat karena kelalaian kita, maka kita berdosa, sehingga besok tidak kita ulang lagi gitu. Besok kita harus bangun lebih awal lagi. Jangan sampai setiap hari kok qadha terus. Ya, ya tentu itu perbuatan dosa. Kita menumpuk dosa terus menerus. Ya, karena perkara tentang sholat ini harus betul-betul kita tekankan kepada diri kita azamkan, jangan sampai kita lengah. Baik, mungkin itu. Wallahu taala alam. Nah, barakallahu fiik. Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.